Selamat malam saudara-saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Kami harap Anda tetap sehat, tetap bersuka cita dan senang belajar firman Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu pada malam hari ini di dalam channel YouTube Firman-Mu Pelita di dalam acara program Belajar Alkitab Bersama. Bersama dengan saya, Nobo Sutresman yang akan memandu acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini, channel Firman-Mu Pelita ini kedatangan narasumber baru. Beliau bernama Pendeta Alan Febrian Ngajo. Apa kabar Pendeta? Kabar baik. Sehat-sehat? Sehat-sehat. Nobel sendiri bagaimana kabar? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dan saat ini Pendeta sedang bertugas sebagai gembala jemaat di Jemaat Fangkuang di Makassar. Benar sekali. Nah, kami ingin tetap menyampaikan kepada saudara bahwa jika Anda di rumah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin untuk diangkat atau dibahas pada channel ini, silakan sampaikan ke email di bawah ini, WA atau live chat, dan kami akan berusaha semampu mungkin untuk membalas akan email atau WA ataupun live chat saudara-saudara. Pada malam hari ini kita akan membahas satu pelajaran yang menarik ya. Bagaimana Pendeta Alan ya? Ini pelajaran, saudara mungkin sudah melihat tadi judulnya ya. Judulnya adalah dosa yang tidak akan diampuni. Dosa yang tidak akan diampuni. Nah, namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di malam hari ini kami mempunyai kesempatan untuk membahas kembali firman-firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, pembahasan firman pada malam hari ini Engkau berkati sehingga menjadi berkat kepada para pemirsa kami dimanapun berada. Dan kiranya pembahasan firman ini dapat menguatkan iman kami dan kami dapat menjadi setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Seperti yang tadi kami sampaikan di awal bahwa pembahasan pada malam hari ini memang betul-betul akan menarik ya. Karena menurut kebanyakan orang bahwa kita tidak apa-apa berdosa. Ya. Allah itu maha pengampun. Tidak mungkin ada dosa yang tidak akan diampuni. Pasti semua dosa diampuni. Itu menurut orang. Ya. Nah, podcast kita sebelumnya berjudul Di Balik Persembahan Kain dan Habel part 2. Dan di situ ada kesimpulan bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni ketika kita mengaku kepada Allah. Iya, benar sekali. Nah, tetapi malam hari ini mari kita gali apa itu dosa yang tidak dapat diampuni. Baik Pendeta Alan, kita mulai apa yang Pendeta Alan mau coba sampaikan kepada para pemirsa kita di rumah ini. Ya, sesuai dengan judulnya, dosa yang tidak akan diampuni. Jadi kalimat ini judul ini tidak hanya kalimat yang saya buat sendiri kan Obal, tetapi ini sesuai statement yang terdapat dalam Alkitab. Coba kalau kan Obal bisa baca dalam Matius 12. Matius 12 ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32. Mari kita buka di dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, ayat yang kedua mungkin yang masih selaras dengan ayat ini dalam Markus 3 ayatnya yang ke-29. Mari kita buka dalam Markus 3. Markus 3 ayat yang ke-29. Nah, biasa ini. Markus 3 ayat yang ke-29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya. Bahkan kata lain dari dosa yang tidak akan diampuni adalah dosa yang kekal. Iya. Tidak akan diampuni di dunia ini maupun katanya tadi di dunia yang akan datang. Iya. Jadi kalau kita merujuk dengan pembahasan yang sudah pernah dibahas lalu oleh Pendeta Glenn, semua dosa dapat diampuni. Dan itu benar. Saya sepakat juga dengan hal itu. Dan ayat ini tidak mengatakan
dosa yang tidak dapat diampuni. Tetapi ayat ini mengatakan dosa yang tidak akan diampuni. Sekalipun mungkin dapat diampuni, tetapi Yesus katakan dosa yang tidak akan diampuni, yaitu ketika menghujat Roh Kudus. Jadi beda ya antara tidak akan atau tidak dapat. Ya, dapat diampuni mungkin, tetapi tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Dua hal yang berbeda. Nah, ini menarik karena bukankah dalam firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia, betul? Dan Dia akan mengampuni segala dosa kita apabila kita mengaku. Tetapi kalau saya baca di dalam Markus 3 ayat 29 ini, masa sih tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni? Karena ini bertentangan kalau kita lihat dengan dengan dikatakan Tuhan ya, Allah itu malah pengasih, pengampun. Nah, di dalam Yesaya 1 ayat 18 pun saya ingat ya dikatakan bahwa sekalipun dosamu itu merah seperti kermisi. Ya, Tuhan akan putihkan seperti salju. Ya, walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan bukankah dua ayat ini sudah bilang ya, kalau kita ini orang awam, paling kita akan berbicara bahwa dua ayat ini sudah benar bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Coba Pendeta Alan, coba mungkin bisa menerangkan lagi lebih kepada pemirsa kita ini. Ya, terima kasih Kak Nobel. Jadi memang kedua ayat tadi, 1 Yohanes 1 ayat 9 dan juga Yesaya 1 ayat 18 menegaskan kepada kita bahwa sebesar apapun dosa kita, apapun yang kita lakukan semuanya dapat diampuni oleh Tuhan. Tetapi waktu kita membaca di dalam Matius 12 dan juga Markus 3 ini, ternyata di situ dikatakan ada dosa yang tidak akan diampuni. Seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tidak dapat dan tidak akan adalah dua hal yang berbeda. Betul. Ada dosa yang tidak akan diampuni. Secara singkat, untuk bagian pendahuluan ini saya mau sampaikan sesuai dengan yang dicatat dalam Matius 12 ini, menghujat Roh Kudus tidak hanya sekedar jenis dosa. Jadi seperti dosa mencuri, seperti kita melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi menghujat Roh Kudus ini, yang dimana kalau kita menghujat Roh Kudus merupakan dosa yang tidak akan diampuni. Jadi ini bukan hanya sekedar jenis dosa, tetapi ini juga berarti sebuah tingkatan atau level keberdosaan manusia, di mana kita tidak lagi menganggap dosa itu adalah dosa. Dan oleh karena kita tahu bersama bahwa peran Roh Kudus menginsafkan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Jadi dosa. Kalau kita dalam tahap ini, kita tidak mengenal lagi dosa, dan Roh Kudus tidak lagi menginsafkan kita dari dosa. Coba kita kembali untuk melihat ayat yang dibacakan tadi dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Baik, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi di dalam ayat ini jelas dikatakan Kak Nobel bahwa Tuhan akan mengampuni jika kita mengakui dosa kita. Kalau kita mengakui dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Sama halnya dengan Yesaya 1 tadi. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Tetapi saya mau fokus dengan ayat sebelumnya. Ayat yang dikatakan di sebelum Yesaya 1 ayat ke-18. Ini saya sudah pegang nih. Iya, Yesaya 1 ayatnya yang marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Iya. Saya mau fokus di ayat yang ke-16. Ayat 16. Iya, mungkin bisa dibacakan basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, dan berhentilah berbuat jahat. Ya. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa sebelum Tuhan memutihkan dosa kita ini, yang pertama kita harus lakukan adalah mengakui dosa kita dan berhenti berbuat jahat. Artinya ada pertobatan dulu yang kita lakukan, sehingga Tuhan akan memberikan keampunan kepada kita. Jadi yang saya mau katakan di sini, menghujat Roh Kudus
bukanlah sebuah episode tunggal dalam kehidupan kita ketika kita melakukan dosa, tetapi itu adalah sebuah keputusan cara hidup seseorang dalam keberdosaannya, atau yang tentunya di mana ia melewati proses keberdosaan hingga ia sampai kepada titik itu, kepada titik di mana ia melakukan dosa. Jadi bukan yang instan ini. Tidak akan diampuni. Iya, bukan instan, bukan instan dalam satu kejadian tertentu. Baik. Jadi tadi disampaikan bahwa sebelum seorang sampai ke tahap menghujat Roh Kudus yang merupakan dosa yang tidak akan diampuni, jadi ada proses proses berdosa yang terlebih dahulu dialami. Iya. Nanti mungkin berulang. Nah, mungkin bisa dijelaskan proses apa yang dimaksudkan ini? Iya, saya pikir ini hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Jadi menghujat Roh Kudus artinya dosa kepada Roh Kudus itu sendiri. Kita melakukan dosa kepada Roh Kudus. Nah, tunggu dulu sebentar. Lebih berat yang mana ini? Dosa terhadap Roh Kudus atau dosa terhadap Tuhan ini? Sama saja karena Roh Kudus juga adalah oknum kealahan ya. Okay. Jadi 3 hal yang perlu saya mungkin bagikan dalam podcast ini sehubungan dengan proses keberdosaan yang menuntun seseorang ke arah menghujat Roh Kudus pada akhirnya. Karena menghujat Roh Kudus adalah dosa terhadap Roh Kudus itu sendiri. Jadi ini kesalahan kita terhadap menyikapi akan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, ketika kita berulang kali menentang Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Jadi ada kata menentang, menentang Roh Kudus. Mungkin bisa dibacakan dalam Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 menentang Roh Kudus ayat 51. Kisah Para Rasul 7 mungkin ya? Iya. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Oke. Kisah Para Rasul 7 ayat 51 dan sampai 53. Iya. Pesan dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ya, jadi ada kata menentang Roh Kudus yang disebutkan di sini kan dalam ayatnya yang seperti nenek moyangmu di sini katakan. Iya, dalam ayat yang ke-51. Kamu selalu menentang Roh Kudus dengan cara bagaimana? Di bagian awal disampaikan proses orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga. Jadi kalau kita mengenal pengertian bersunat hati, yaitu pembaharuan hidup kita bagaimana kita merubah hidup kita dan juga telinga kita untuk mendengarkan apa yang baik dan kita lakukan. Tapi ini tidak dilakukan. Mereka tetap keras kepala sehingga disebutkan di dalam firman Tuhan, kamu ini selalu menentang Roh Kudus oleh karena keras kepala, tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga dikatakan di sini. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya. Ini yang Rasul disampaikan di Stefanus di sini di dalam peristiwa ini Stefanus yang menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu. Dan dikatakan di sini, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi menentang Roh Kudus yang dimasukkan di dalam ayat ini adalah ketika tidak menuruti apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan telah firmankan, tetapi tetap keras kepala dan firman itu tidak merubah hati kita seperti yang disampaikan tadi. Oleh karena bagaimanapun berkuasanya Allah itu, Dia tidak pernah memaksa dirinya, tidak pernah memaksa dirinya kepada kuasa memilih bagi umatnya. Tapi apa istimewanya ini? Maksudnya gini, kalau memang Allah itu berkuasa, tidak pernah memaksa dirinya, tetapi kenapa ada istilah kalau tidak menuruti atau menentang kayak 51 gini? Maka dia tidak bisa tidak bisa diampuni. Ini jadi, proses. Ini proses. Kalau kita
membiarkan ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan terbawa kepada proses lebih keras kepala dan tidak mau menuruti firman Allah. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Allah tidak memaksa kita. Jadi mungkin begini Pretalan, mungkin ada perbedaankah antara menentang Roh Kudus, dan misalnya dosa membunuh? Iya, ada sangat. Oleh mungkin kita bisa terangkan ke pemirsa sedikit, kita swift sedikit ya. Jadi kalau dosa membunuh, bisa saya ambil kira-kira contoh, saya membunuh orang hari ini, saya berdosa, tapi saya diampuni. Bisa kan saya datang minta ampun sama Tuhan, apakah saya diampuni? Iya. Jadi kita diampuni ya. Tetapi kalau bedanya adalah yang tadi Pendeta Alan terangkan tadi, saya berkata oke, tapi ini kan bagaimana itu proses itu bagaimana proses itu sementara berlangsung gitu ya. Seperti tadi Pendeta ceritakan. Nah sama dengan saya ambil beda ya. Kalau menurut Pendeta Alan itu, jadi apakah sama ya dosa membunuh dan dosa menghujat Roh Kudus? Beda. Karena kita belum sampai di titik menghujat Roh Kudus ini memang sebentar juga akan ada arah untuk ke situ. Tetapi mungkin di bagian awal oleh karena kita terus-menerus menentang Roh Kudus. Jadi menentang Roh Kudus yang seperti yang dimaksud di dalam ayat Kisah 7 ini adalah ketika kita keras kepala akan firman Tuhan. Tuhan berkata demikian tapi kita tidak dengarkan dan kita lakukan hal yang salah. Artinya tidak menurut apa yang Tuhan sampaikan. Jadi oleh karena itu kita lihat di sini Tuhan memberikan dan menyampaikan kepada kita apa yang baik untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak memaksakan kita atau Tuhan tidak membuat, karena Tuhan itu berkuasa, tetapi dengan kuasa Tuhan dia tidak membuat kita untuk memilih seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih, menentukan jalan hidup mungkin ya. Sendiri. Seperti kalau kita lihat cerita nenek moyang kita. Jika Allah mau memaksakan kita untuk melakukan apa yang Allah mau, mengapa ia tidak lakukan itu di Eden? Tuhan firmankan jangan makan. Jangan makan. Ini firman Tuhan. Tetapi pada akhirnya Adam dan Hawa melanggar akan apa yang Tuhan firmankan. Di sini kita lihat bahwa sekalipun Tuhan memberikan perintah yang baik untuk kita lakukan, tetapi ia tidak memaksa kita untuk memilih. Semua kembali kepada manusia itu sendiri. Dan jelas ketika kita tidak melakukan atau tidak menuruti akan apa yang Tuhan perintahkan, disitulah kita sementara mulai menentang Roh Kudus. Oleh karena seperti ayat yang disampaikan ini, menentang Roh Kudus ketika kita keras kepala, ketika kita tidak bersudat hati, dan ketika tidak menuruti akan firman Tuhan itu sendiri. Jadi menentang Roh Kudus adalah ketika kita tetap memilih untuk keras kepala dan membiarkan itu terus-menerus terjadi. Itu menentang di dalam Roh Kudus hidup kita, ya. Nah, jadi kalau itu menentang Roh Kudus dan itu adalah proses yang pertama, apa yang kedua? Iya, proses yang kedua. Oleh karena secara fokusnya pembahasan kali ini tentang Roh Kudus semua. Iya. Yang kedua ada istilah yang disampaikan dengan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Mungkin bisa dibaca supaya lebih jelas lagi di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Efesus 4 ayat 30. Kita buka dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Iya. Nah ini mendukakan Roh Kudus ya, dalam Efesus 4 ayat 30. Situ dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Saya tertarik dengan ayat ini oleh karena di ayat ini dijelaskan tentang seseorang mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan bukan hanya suatu kuasa ilahi. Jadi terkadang kita hanya menganggap Roh Kudus itu adalah kuasa ilahi. Tidak hanya sekedar kuasa ilahi, tapi lebih dari itu dia seorang pribadi. Dia adalah pribadi oknum pribadi. Iya. Dan oleh karena itu ia juga bisa berduka. Dan dikatakan di dalam Alkitab
mendukakan Roh Kudus, janganlah mendukakan Roh Kudus. Artinya ketika seseorang mengizinkan hal-hal negatif terjadi di dalam kehidupannya melalui kata-kata, melalui tingkah laku kita, ataupun melalui cara kita berpikir di dalam hati kita, Roh Kudus akan menjadi sedih dan didukakan. Itu yang dikatakan oleh firman. Sebaliknya, kita akan menyenangkan Roh Kudus jika kita melakukan hal-hal yang positif. Tentunya hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya yang berhubungan dengan mendukakan Roh Kudus ini bisa kita lihat di dalam konteks Efesus pasal yang keempat ini. Kalau tadi kita baca ayat 30, mungkin kita bisa baca dari ayatnya yang ke-17. Baik. 17 sampai ayatnya yang ke-22 bisa. Oke, baik. Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 17 sampai ayat 20 dan sampai ayat 22. 4 ayat 7. Oh ya, Efesus 4 ayat 17, 20 sampai 22. Iya. Kita baca, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Iya. Yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Iya, mungkin sampai di situ dulu. Jadi ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus saat itu. Kalau kita lihat dalam konteks Efesus pasal yang keempat ini, di mana Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang yang ada di saat itu, jangan mendukakan Roh Kudus. Dengan cara bagaimana seorang mendukakan Roh Kudus? Artinya kalau kita lihat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat ini sudah terlebih dahulu percaya kepada Yesus, sudah percaya kebenaran, sudah mengenal kebenaran. Sehingga di ayat 20 tadi dikatakan, kamu itu bukan demikian, bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kamu telah belajar mengenai Kristus. Ayat 21 coba dibaca. Dan 22. 21. Ya tadi ya, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 juga mungkin. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, saya mungkin jelaskan sedikit dari ayat ini. Jadi mendukakan Roh Kudus adalah tadi disampaikan bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Oleh karena Roh Kudus itu pribadi, dan Roh Kudus itu, peran Roh Kudus selalu mau membuat kita ini ke arah yang lebih baik. Insaf. Iya, insyaf akan dosa. Tapi waktu kita lakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, Roh Kudus ini berduka oleh karena itu. Dan terlebih lagi di mana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus ketika mereka mendukakan Roh Kudus, yaitu ketika mereka ini sudah tahu akan kebenaran. Mereka sudah belajar tentang firman Tuhan, telah belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki, tetapi mereka dikatakan di ayat 22, tetapi mereka tetap berhubung dengan kehidupan mereka yang dahulu dan tidak menanggalkan kehidupan mereka yang lama. Ini masalah yang mereka hadapi, sehingga disebutkan mendukakan akan Roh Kudus. Karena seseorang itu dikatakan mendukakan Roh Kudus tadi karena Roh Kudus ini adalah suatu pribadi ya. Jadi pasti dia akan merasakan duka juga, terutama bagi mereka yang sudah mengenal kebenaran. Jadi mungkin yang harusnya tadinya ada tuh Roh Kudus di dalam, terus mereka lakukan hal yang jahat. Akhirnya Roh Kudus pergi pulang. Nanti pergi pulang. Oke, baik. Selanjutnya apa hal yang ketiga, Pendeta? Jadi kalau kita sudah lihat tadi pertama menentang Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, dan ada satu istilah lagi yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu memadamkan roh. Iya, memadamkan Roh Kudus. Ini seperti mengambil air dan siram ke dalam dan padamlah roh itu ya. Coba mungkin kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dikatakan di sana, ini ayat yang pendek ya, kita bisa ingat ini. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Jadi kalau kita berpikir tentang kata memadamkan, ini mengaitkan kita pikiran kita tentang ide api ya.
Ide api. Karena biasa kita memadam api ya, pemadam kebakaran kan, memadamkan api. Memadamkan roh, jangan padamkan roh. Ini merupakan hal yang disampaikan kepada kita lewat firman Tuhan. Betul. Saya menghubungkan kata memadamkan roh ini dengan perkataan dalam Mazmur 119 ayat 105. Ya. Kalau kita baca ayat itu, pasti ini adalah ayat favorit untuk banyak orang ya. Yes. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu adalah pelita. Pelita, sifat pelita ini menyala. Betul. Untuk menerangi. Kalau firman ini menjadi pelita, maka kita tahu kemana kita harus jalan. Betul. Oleh karena terang kita di jalan kita diterangi. Yeah. Tetapi kalau pelita ini padam, terang ini padam, maka kita akan buta kemana arah kita akan jalan. Jadi saya senang untuk menghubungkan tentang memadamkan Roh Kudus ini dengan pelita tadi. Oleh karena inilah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Selanjutnya, ini juga saya hubungkan dengan Galatia 5 ayat 25 ya, mungkin bisa dibacakan dalam Galatia 5 ayat 25. Iya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Iya. Kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Iya. Roh ini suka mau memimpin, menuntun kita, mengingatkan apa yang baik bagi kita. Jadi artinya ketika seseorang sadar bahwa ada kuasa dalam dirinya yang berusaha untuk mendorong dia, yang berusaha untuk memimpin dia dalam kehidupan yang benar, bahkan kuasa itu berkali-kali seperti berbicara dalam hati kita ya, untuk mengingatkan kita kepada apa yang benar ketika kita mau mengambil satu pilihan ya, pilihan bagaimana hati kita, hati nurani kita berbicara ini yang baik dan ini yang benar. Ada satu kuasa yang berusaha untuk menuntun kita. Tetapi ketika pikiran dan tindakan seseorang juga berusaha untuk menolak akan kuasa itu, disitulah seseorang itu dikatakan memadamkan Roh Kudus di dalam dirinya. Dan jika ini terjadi terus menerus, dibiarkan untuk terjadi terus menerus, maka Roh Kudus itu akan hilang dalam hidup kita. Iya, akan hilang. Kalau kita memadamkan sendiri roh itu yang mau menuntun kita ya, yang mungkin mau menerangi kita. Kita ambil contoh seperti misalnya saya mau mencuri, ambil barang seseorang, pasti yang pertama kali jangan ya, gitu ya. Kuat kata kuat kan katanya ya. Tapi kalau kita melakukan itu terus menerus, lama-lama akan dorongan itu akan biasa saja mulai melemah. Iya, biasa saja, kita tidak merasa bersalah kan ya. Iya, gitu, karena itu kita membiarkan terus menerus. Akhirnya padamlah Roh Kudus itu. Oke, baik. Jadi sudah dijelaskan 3 hal yang dapat menuntun kita kepada melakukan dosa yang tidak akan diampuni atau menghujat Roh Kudus ya. Karena ini proses ya. Proses ya. Jadi itu sebuah proses. Yang pertama kita hanya menentang. Dan proses pertentangan itu akhirnya mendukakan Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah setelah menentang dan mendukakan, dan terakhir kita memadamkan akan Roh Kudus. Pertanyaan untuk kesimpulan kita ya, atau untuk menyimpulkan akan pelajaran ini, kapan seseorang dapat dikatakan benar-benar di titik dia menghujat Roh Kudus? Iya. Pertanyaan yang baik. Kapan seseorang dikatakan benar-benar di titik menghujat Roh Kudus, atau dengan kata lain dosa yang tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni, dan inilah dosa yang tidak akan diampuni. Dosa yang kekal tadi dibilang dalam Markus 3. Iya. Mungkin baik kita lihat kembali akan konteks dalam Matius 12 ketika Yesus mengatakan menghujat Roh Kudus ini. Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang Matius pasal yang ke-12. Ya, Matius pasal 12, dan coba kita fokus di ayat dari ayat 22 sampai 25 bagian awal. Yang ditaburkan di tengah Matius 12. Matius 12 ini saya bacanya Matius 13 ini. Yesus dan Beelzebul. Yesus dan Beelzebul.
Matius 12 ayat 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu ini bisa berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia pengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi konteks dalam pasal ini, ketika ada seorang yang disembuhkan Yesus, orang yang kerasukan setan sehingga orang itu menjadi buta dan bisu. Ini salah satu contoh kerasukan yang lain ini ya. Kerasukan itu membuat seorang menjadi buta dan bisu. Tapi inilah yang ada dalam cerita ini, dan Yesus menyembuhkan orang itu. Dan banyak orang yang ada di saat itu yang menyaksikan hal itu takjub akan itu. Tetapi selain dari sekumpulan banyak orang yang hadir, ada orang Farisi yang hadir juga pada saat itu. Kalau yang lain mengatakan, kalau yang lain menjadi takjub dan mengatakan dia ini adalah anak Daud. Kalau dalam Perjanjian Lama, dalam Alkitab kita tahu bersama, anak Daud itu merujuk kepada Mesias yang akan datang Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tetapi orang Farisi yang ada saat itu menanggapi itu dengan hal yang lain. Dan dia katakan Yesus itu menyembuhkan orang itu dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul ini adalah penghulu setan. Raja setan. Iya, raja setan. Jadi ia mengusir setan dengan kuasa setan. Ini menurut pendapat orang Farisi. Dan Yesus menanggapi akan hal itu. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 25 bagian awal, yang dikatakan di dalam ayat ini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Inilah awalnya sebelum Yesus mengatakan bahwa yang menghujat dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak akan diampuni. Jadi kita kembali ke pertanyaan tadi, kapan orang itu benar-benar di titik menghujat Roh Kudus? Poin penting yang kita dapatkan di sini, Yesus atau Tuhan mengetahui pikiran manusia, mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Jadi kapan seorang benar-benar ada di titik ini, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Bahkan diri saya sendiri, kalau saya tidak akan menyadari kalau saya menghujat Roh Kudus atau tidak. Ataupun kita dapat mengira, mungkin kita dapat menganggap orang itu karena dia berbuat dosa terus, dia pasti sudah menghujat Roh Kudus. Tetapi tidak benar-benar memastikan bahwa orang itu sudah menghujat Roh Kudus. Kita tidak tahu, bisa saja satu saat orang itu bertobat dan dia diampuni, kita tidak tahu. Jadi artinya hanya Tuhan yang tahu ketika seseorang sudah sampai ke titik ini. Oleh karena Tuhan dapat membaca hati seseorang, kita tidak akan tahu, dan kita juga tidak bisa memastikan orang lain sudah ada di titik ini atau belum. Jadi apakah mungkin dosa yang tidak dapat diampuni ini, yaitu menghujat Roh Kudus ini, apakah mungkin kalau tiba-tiba, let's say bilanglah tiba-tiba, Allah itu, ya artinya kita nggak tahu kapan kita di titik bertobat. Berarti ketika kita di dalam kondisi yang tidak bertobat, itulah mungkin ketika itu kita masih menghujat Roh Kudus. Iya, sama halnya. Mungkin halnya gitu ya. Saya coba balik lagi pertanyaannya. Sama halnya ketika kita bertanya, apakah seseorang yang menghujat Roh Kudus dan akhirnya bertobat bisa diampuni? Kita tahu bersama semua dosa dapat diampuni Tuhan. Semua dosa dapat diampuni. Dan ketika kita mengakui semua dosa pasti diampuni. Kalau pertanyaannya bagaimana jika seorang yang menghujat Roh Kudus dan akhirnya bertobat, apakah dia diampuni? Jawaban ini, kalau orang tersebut masih sadar akan kesalahannya, sesungguhnya ia belum menghujat Roh Kudus. Ia belum menghujat, karena seseorang yang menghujat Roh Kudus tidak akan menyadari itu adalah kesalahan, atau tidak akan menyadari bahwa dosa adalah dosa. Jadi yang kita bisa lakukan di sini adalah seperti 3 hal tadi yang sebelumnya.
jangan terus-menerus menentang Roh Kudus. Ini kesimpulan kita ini malam hari ini. Iya, jangan terus-menerus menentang Roh Kudus. Baik. Artinya seperti penjelasan tadi, menentang Roh Kudus ketika kita keras kepala dan tidak menuruti akan firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus bersedih. Karena Roh Kudus itu adalah oknum yang selalu melihat kita, mau menuntun kita. Dan ketika kita tidak selaras dengan apa yang menjadi tujuan Roh Kudus, ya akan bersedih. Dan yang ketiga tadi, jangan padamkan roh. Kalau ada kuasa yang berusaha untuk menuntun kita, membisikkan hal yang baik kepada kita, jangan padamkan itu. Tapi mari kita ikuti. Oleh karena itu membantu kita untuk kalau sadar, kita kobarkan lagi ya, jangan kita padamkan, kita kobarkan lagi. Benar sekali. Semangat Roh Kudus itu. Oke, baik pendeta. Aduh, terima kasih banyak. Ini mungkin ada satu untuk penutup, satu ilustrasi yang saya memberikan untuk sebagai kesimpulan akhir. Saya pernah baca dalam satu artikel, saya lupa artikelnya, tapi yang saya baca seperti ini tentang helikopter. Kalau saya belum pernah naik helikopter, jadi saya cuma berpegang dengan apa yang pernah saya baca. Helikopter itu ya adalah kendaraan di udara ya. Navigasi udara biasa digunakan oleh untuk menolong orang yang mungkin ada musibah di hutan atau dimanapun saja, atau bisa jadi alat transportasi juga ya untuk pejabat dan gitu ya. Dan gampang. Iya. Ada satu bagian di dalam helikopter itu yang menarik bagi saya. Ada satu indikator yang mereka beri nama point of no return. Point of no return. Jadi ketika mereka helikopter itu terbang, terbang mungkin dalam misi penyelamatan, contohnya, mereka mencari-cari yang lokasi terjadi kecelakaan tersebut. Dan ketika indikator point of no return itu menyala, itu mengisyaratkan mereka harus kembali ke pangkalan karena bahan bakarnya hanya cukup untuk sampai ke pangkalan. Apapun yang terjadi, bahkan di dalam artikel itu dikatakan bahkan apapun yang terjadi, sekalipun ia sudah melihat orang yang mau diselamatkan atau sudah berusaha untuk menolong mereka, tapi ketika indikator itu menyala, mereka harus kembali lagi. Oleh karena bahan bakar hanya cukup sampai ke pangkalan. Oleh karena tidak bisa isi bensin di udara. Bahan bakar ya di udara. Jadi point of no return, ketika indikatornya menyala, mereka harus kembali. Karena kalau mereka tidak kembali saat itu juga, sudah pasti mereka akan mengalami hal yang tidak diinginkan. Jadi saya menggambarkan menghujat Roh Kudus sama seperti ilustrasi ini, adalah point of no return. Ketika kita selalu menghujat, selalu terus-menerus mengabaikan perintah Tuhan, tidak menurut kepada Tuhan, memanjakan dosa itu, kita akan dituntun ke arah ini, di point of no return. Ketika kita sudah tidak tahu lagi untuk kembali, ketika kita sudah tidak menganggap lagi dosa itu adalah dosa, kesalahan itu adalah sebuah kesalahan. Oleh karena kita tidak menganggap itu dosa, kita tidak akan mengakuinya. Dan dosa yang diampuni hanyalah dosa yang kita akui. Dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak juga akan sadar kalau kita sudah ada di titik itu. Jadi yang perlu untuk kita lakukan mencegah itu, bagaimana kita tidak menentang Roh Kudus, melakukan firman-Nya, tidak mendukakan Roh Kudus dan tidak memadamkan. Seperti ada satu pepatah Inggris mengatakan better late than sorry. Lebih baik terlambat daripada menyesal nanti kemudian. Betul. Baik saudara-saudara, baik Pendeta Alan, terima kasih, ini luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini. Dan saudara-saudara, terima kasih karena Anda sudah mengikuti akan pembahasan kita pada malam hari ini. Dan saya ingatkan kembali, jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang saudara ingin untuk dibahas, silahkan menghubungi kami lewat email di bawah ini, ataupun juga lewat WA, dan ataupun dari live chat kita. Nah, sebelum kita mengakhiri akan program kita, mari saya meminta Pendeta Alan untuk doa tutup atau mendoakan para pemirsa yang ada di rumah. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di sorga, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami boleh belajar akan firman-Mu pada saat ini.
Tuhan di sorga, sanggupkan kami untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan terlebih khusus sanggupkan kami lewat pelajaran ini untuk lebih menghargai peran Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus berusaha untuk membuat kami lebih baik. Mampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu lindungi, dan Tuhan selalu memberikan kesehatan dan terlebih khusus kesetiaan selalu kepadamu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu, berkati Kak Nobel, dan berkati kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah akan perjumpaan kita pada malam hari ini. Tetaplah sehat, tetaplah bersuka cita, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan menggali dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.